Al-Quran bukan setebal itu. Maka ilmu itu banyak dan ilmu itu tak terbatas. Siapa yang makin banyak mengkaji ilmu, maka dialah yang mendapatkan banyak ilmu. Dan walaupun ilmunya sudah banyak, tapi ilmu itu masih saja sedikit. Maka konsep orang-orang cerdas mengatakan, semakin banyak aku membaca, semakin banyak yang belum aku baca. Ya kan tapi semakin lu baca, semakin cerah, semakin bangai semestinya. Semakin lu abut, semakin lu bangai, itu baru benar. Kalau semakin lu abut, semakin lu cerah, timang dong yang buat Facebook kan, timang dakwah yang buat TikTok kan, harus sedikit kita tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka tugas kita belajar menjadi santri terus. Walaupun hanya kayak lima ruang bilik santri, tapi kita harus jadi santri. Sebagaimana nama yang sudah diberikan, hari santri. Teringat kita hari memuliakan ilmu agama versi kesantrian. Dengan ilmu inilah maka kita tahu cara ibadah. Ilmu inilah tahu cara muamalah, ilmu inilah tahu cara munakahah, sampai ilmu inilah tahu dalam jinayah, hukum kriminalitas. Karena dalam Al-Quran itu tak tertinggal ilmunya, tetapi supaya tidak susah kita ingat, ulama mengklasifikasi 3. Sebenarnya hanya batas, cuma untuk hanya juga dari ulama kita klasifikasi 3. Pertama ilmu tauhid, maka sejumlah ayat Al-Quran bicara tentang ketauhidan, bicara iman di sana, bicara akhirat, bicara neraka, bicara surga, bicara titik siratal mustaqim, bicara azab, bicara siksa, bicara nikmat. Itu namanya versi atau klasifikasi kelompok ilmu tauhid namanya. Percaya ada dosa, percaya ada pahala, percaya, dan itu tidak tampak. Anak putanya dalam sampai yang subuh bertumbuh raga akan teman pahala. Pertanyaan itu tak beradab. Iga sampai kan doa, ukut dengan doa kegugi. Iga berhadap doa dung karena pertanyaan yang tidak beradab, karena tidak berorientasi kepada imani. Yang kedua, klasifikasi ilmu yaitu ilmu praktek, ilmu bekerja, ilmu syariah, ilmu ibadah yang sifatnya melakukan sesuatu, cara salat, cara zakat, dan bukan hanya itu, termasuk semua cara secara diagonal dalam kita bekerja. Manajemenkah Al-Quran yang mengatur? Bahasa itu saja diambil oleh orang. Padahal semua sumber ilmu dari Al-Quran. Manajemen waktu, Al-Quran yang mengajarkan kita. Walau ilmu itu dibelajar oleh santri atau oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu yang sifatnya menghias perilaku. Menyo perilaku terhalu, yang ikut burungnya tapi menyo buat kepingkun tidak tahu tirun aja yang naik. Jadi ada tasawuf yang menghaluskan perilaku manusia, tidak menjadikan dia sebagai sosok pengganggu, hanya menjadi pengganggu. Saya kulit kok, saya kedua nanti kita tahu nunggu binatangnya di mana. Semua kulit kok udah kok berubah karena tidak ada kehalusan. Saya kan juga apa kita kacau. Saya karu banyak kawan kita kacau. Saya kumpul banyak kita kacau. Saya kedua banyak kita kacau. Nah, ini artinya tidak tasawuf. Dan tasawuf itu untuk menghiasi. Maka para ulama-ulama yang mentabar, memberikan contoh, memberikan tamsil. Pengetahuan kita tentang ilmu tauhid dibagaikan seperti tanah lahan. Pengetahuan kita dan kemampuan kita tentang tata cara ibadah
sebagai ilmu fiqh atau ilmu syariah diumpamakan bagaikan tanaman. Pengetahuan kita tentang budi pekerti, tentang akhlak, tentang perilaku diumpamakan sebagai pagar. Maka dibayangkan, apa gunanya tanah? Tidak ada tanaman pun kosong. Apa gunanya ada tanaman? Tidak dipagari pun dimakan binatang. Apa gunanya pagar? Lampau salah ukur terhadap guna sebut dari dalam tanaman tidak ada, kan mubazir. Maka ilmu itu disatukan, ilmu tauhid, ilmu syariat atau fiqh dihiasi dengan ilmu tasawuf sebagai pengaman, sebagai pin. Ada di handphone kita pasang pin pribadi, personal, menyatakan yang itu kuliah. Jadi amal kita pun benar pin lucu, tapi hilang lego. Dan amal kita jangan sampai dicuri pulsa oleh orang. Karena orang kebocoran ATM, rekening banknya bocor, yang tak bohong pun. Tegu print koran ni. Oh, kenapa yang dia minta? Dia pun bocor rekening. Kita bohong tapi uangnya di kas berkurang. Itu yang mana nanti? Ibadah lebih nak. Kita mau fahala. Tegu print koran kalau kira je. Apa bocor? Oh, kalau zaman roh ni. Kami berguru dengan ini yang tak zalimi. Rupanya bocor untuk orang lain yang kita sakiti, bocor untuk orang lain yang kita gunjing dan sebagainya. Yang bukan bocor rekening, tapi bocor amal. Mudah-mudahan amal kita tidak bocor karena ada pengaman dengan ilmu tasawuf sebagai pengaman tauhid dan pengaman ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Maaf dan